Baik, sekarang di video ketiga kita akan melihat bagaimana dosen atau program studi menilai sebuah resume yang sudah dikerjakan oleh mahasiswanya setelah mengikuti seminar dan ITK System. Jadi kita masuk dulu ke dashboard dan di sini kita akan melihat tampilan terbaru dari VS Recon 29 yang sudah hampir stabil. Nah, tadi saya sudah sebelumnya di video sebelumnya mention bahwa saya sudah menggunakan well optimization algorithm untuk mengenerate tim. Dan sini kita balik lagi ke tim. Nah, saya sudah perbaiki bugnya dan kita coba lagi untuk mengenerate tim dari Studium Generale Fakultas Sains yang sudah dilaksanakan sore tadi ya. Nah, baiklah kita mulai. Oke, kita tunggu sebentar. Ada tim sudah terbentuk dan fitness dari WOA-nya sudah didapat yaitu minus 1842. Nah, berarti kita beneran menggunakan best fitness-nya ya. Dan sekarang kita lihat ada 22 tim yang terbentuk di sini. Dan saya akan mencari di mana saya berada ya. Atau saya bisa initialize semua tim ya. Oke, saya akan mulai initialize all pending team agar di akun saya sudah terbentuk initialize tim untuk melakukan IT key. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, oke. Oh, ternyata ada bug sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita bisa coba satu persatu ya, satu persatu agar lebih cepat saja. Di sini saya sudah aktifkan inisialisasi dari semua sistem IT key di berbagai tim. Saya akan penasaran juga di pun saya akan masuk ke tim berapa gitu, karena saya coba hadir di seminar ini dan juga absen secara QR. Oke, semua sudah aktif. Oke, sekarang program studi sudah mengaktifkan IT key kita dan saya akan uji coba dulu dengan masuk ke akun saya. Oke. Oke, kita akan coba lihat di My Team. Saya ternyata masuk ke tim 16. Dan siapa sih leadernya? Saya bisa lihat. Nah, di sini terkunci ya, pending dan di sini question pass-nya juga terkunci. Kita harus mulainya dari idea dulu, idea pass dulu. Nah, di sini saya bisa buka idea pass-nya dan ada membernya. Oh, ternyata saya satu tim dengan Pascalis Jovi, Piligo, dan Krisna dan Nicholas. Di sini kita tinggal submit idea ya, seperti biasa dan mengirimnya seperti itu ya. Oke, untuk itu sudah selesai dan kita balik lagi ke user sebagai program studi. Kita masuk lagi sebagai data science. Nah, oke. Sekarang saya ingin menilai resume kalian berdasarkan ITK yang sudah kita terapkan. Jadi di mana ITK ini menilai proses dari pembelajaran kalian. Jadi tidak lagi SG itu sebagai hanya mengikuti seminar saja. Jadi lebih fun lagi ketika kita membicarakan, mendiskus sebuah fenomena umum yang sekitar kita menjadi lebih bermakna lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke resume. Di sini saya akan lihat semua resume dari mahasiswa program studi. Dan di sini ada versi table dan ada versi grid-nya. Dan saya pilih versi grid saja karena saya bisa memilih beberapa ini ya, resume yang sudah dikirim. Nah, di sini saya akan pilih yang SG ketiga sains data yang sudah ada transkripnya. Nah, jika sudah ada transkrip, maka dia akan mulai penilaian. Jika belum, dia tidak bisa melakukan penilaian. Contohnya seperti apa? Kalau belum bisa melakukan penilaian, seperti ini nih. Coba kita masuk ke SG Science yang ada. Nah, kita belum bisa melakukan penilaian di SG Science-nya. Nah, dari berbagai
resume yang saya lihat ini memang sangat mudah sekali mereka untuk mengenerate bagaimana membuat resume dengan cepat menggunakan GPT gitu ya. Dan ini sangat sayang sekali karena hanya menilai tugas robot, bukan tugas manusia sebenarnya di SG ini. Jadi ide saya ini adalah menilai kualitatif bagaimana manusia berperan untuk menggunakan robot itu sekalian. Oke, sekarang saya balik lagi ke SG3. Dan sini ada, kita bisa lihat kartu kehadirannya di sini. Kemudian setelah dia Ahmad Fadiliyah, dan kita lihat di sini penilaian, dan ini ada SG-nya, resumnya. Kita mulai dengan single click. Kita tunggu proses penilaian. Dia akan menghitung bagaimana clusteringnya, similarity, dan juga originalitas atau bagaimana gaya tulisan dari resume si pengguna atau student. Nah, oke, 100%, dan dia akan mencoba menyimpan ke database. Oke, nilai akhirnya adalah 70. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana hasil-hasil dari yang AI lakukan. Dan kita bisa kasih rating karena dia 70, maka saya akan beri bintang 4 dan autofill. Nah, di sini saya apakah setuju atau tidak dengan AI-nya. Jika saya setuju, maka saya akan langsung update rating, tapi jika tidak setuju, saya bisa edit nilai 70 ini. Dan saya coba ke bawah berapa AI assessment-nya, yaitu 81. Nah, saya lihat di sini memang konsep-konsepnya, area-area kekuatan dari tulisannya itu adalah berhasil mencakup topik-topik, konsepnya akurat, struktur konten juga baik. Area perbaikannya apa nih? Topik penting terlewat seperti design thinking, konsep yang perlu diperbaiki, design thinking for data science, dan kesamaan keseluruhannya masih sangat rendah. Dan ketika di similarity memang sangat rendah ya, karena ada 3 topik yang sudah masuk dan ada 2 topik yang tidak tercakup. Dan sini kita bisa lihat word cloud sama detail clusternya. Apa yang dia bicarakan? AI dan teknologi. Topik ada baik dan kecerdasan, dan baik dan menghasilkan. Nah, ini salah satu generate NLP ya. Jadi dia memilih kategorinya ya. Berarti banyak yang share dan menghasilkan gitu. Dan kemudian ada baik dan juga ada kecerdasan. Dan metrik evaluasi dari cluster ini sudah ditunjukkan di silhouette score dengan nilainya tinggi yaitu 0,85, dan Chalinsky-Harris-Braggsnya 15, Davis Baldwin-nya 0,90. Dan sini kita bisa lihat panduan skornya ada berapa. Jika dia baik maka dia di atas 0,7. Nah, oke, karena di sini sudah mencapai 0,85, kita akhirnya memberikan final decision kepada nilainya. Oke, saya kali ini setuju dengan AI-nya bahwa nilai dari resumenya adalah 70. Maka saya tinggal update rating. Tada, sudah selesai. Rating sudah berhasil diperbarui. Dan jangan lupa kita simpan manual untuk menyimpan nilai resume yang sudah kita buat. Oke, assessment database dievaluasi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana sih tampilan yang ada di student hasil dari penilaian ini. Kan tidak mungkin seperti ini ya tampilannya. Jadi kita log out dulu dan kita masuk ke student. Oke, kita masuk ke bagian resume. Lalu contohnya ada resume saya ini yang dari 0 sampai mahir data. Nah, di sini saya bisa lihat konten resume saya, dan saya akan melihat penilaian integrasi. Karena program studi sudah memberikan nilai yaitu 77,5 dan AI memberikan nilai 76. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ada hasil penilaian dari autofill tadi. Kemudian kita bisa lihat ada AI assessment, text similarity-nya, dan juga word cloud yang sudah ditampilkan. Dan di sini saya banyak menceritakan tentang sains, Python, statistika, dan juga cluster analisisnya. Nah, di sini, dan ada juga analisis text similarity secara detail. Ada cakupan, akurasi konsep, konten kekuatan resume, kelemahan resume, dan juga area perbaikan yang disarankan oleh AI. Dan sehingga penulis di sini akan kedepannya akan lebih
lagi memperbaiki tulisannya. Tetapi dari yang saya lihat sih kebanyakan masih menggunakan robot gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, namanya juga proses belajar, jadi kita juga harus menggunakan berbagai tools gitu. Nah, untuk skor gamifikasi juga saya tambahkan di sini. Di sini kalau nilai skornya 78, maka dia akan bertambah menjadi nilai 88. Nah, di sini saya bisa lihat berapa STQ assessment-nya, ada individual quiz, ada team collaboration. Ini kalau aktivitas problem based learning yang akan bisa kalian kerjakan untuk mendapatkan poin. Nah, selanjutnya kalian tinggal publish quiz resume kalian untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Oke, sekian presentasinya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di versi stabilnya. Oke, terima kasih semuanya.